Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran al-ayah. Sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kalillahi Rabbi. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan Allah bisa melaksanakan satu kewajiban kita, melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya mungkin Allah, pada kesempatan khutbah ini saya menyampaikan tema birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan birrul walidain, berbuat baiklah pada kedua orang tua. Hadis yang ketika dari Abi Hurairah, seorang laki-laki datang kepada Nabi. Dia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Maka Rasul menjawab, ibumu. Kepada siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kepada saya Rasulullah, ibumu. Pertanyaan keempat, kepada saya Rasulullah? Kepada ayah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalimat ibu, mama, ma, bunda, ummi, kalimat beragam tapi satu tujuan, satu sama, itu artinya ibu, mama, ma, ummi, bunda. Anak tahu, kita tahu di masa kecil apa arti ibu, mama, dan sebagainya. Kalimat ibu, ma, mama, bunda, dan ummi, kata-kata yang sangat menggetarkan hati kita. Subhanallah. Tentunya setiap insan jika dipanggil ibu, ma, mama, bunda, ummi, maka teringatlah kenangan masa lalu ketika ketergantungan seorang anak pada ibu. Belian kasih sayang, sanjungan dari ibu terhadap anak. Subhanallah. Ibu adalah arsitek yang mencetak manusia masih bermutu. 1000 ulama, di belakanglah 1000 ummi, 1000 mamah,
1000 emak yang memberikan motivasi kepada anak tersebut. 1000 umi, 1000 mamah, 1000 bunda, ada 1000 yang mendorong untuk menjadi orang berhasil. Nabi pernah bersabda, al-madrasah, ibu adalah sekolah. Atau juga ada yang hadis lain mengatakan al-ustazah, ibu adalah guru. Ibu adalah pengajar yang paling awal. Itu ibu, itu emak, itu ummi, itu mama. Karena itu merekalah yang pas untuk mendapat syafaat, mendapatkan pahala yang begitu gede, begitu besar, karena korban yang begitu hebat terhadap kita semua, manusia itu ibu yang begitu hebat perjuangannya. Seorang ibu adalah pesona kehidupan. Ia lambang cinta abadi, pengorbanan yang hakiki. Itu ibu. Subhanallah. Ibu adalah hamba Allah terpenting bagi setiap insan karena berperan sebagai mediator. Kita diam yang awal di ibu, di rahim ibu, kita diam di sana. Subhanallah. Pantas Islam mengangkat derajat wanita. Wanita diangkat dari seorang Islam sehingga diberi pakaian yang rapi menutup aurat. Meskipun ibu mempunyai jabatan atau mempunyai kedudukan yang hebat, maka diberikan kedudukan yang utama bukan berarti kita menyepelekan ayah. Ibu dan ayah merupakan derajat yang sama dalam Al-Quran. Walidain, orang tua kita. Sehingga diibaratkan bagai dua sisi mata uang, sama ibu dan bapak. Kita perhatikan dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Allah telah memerintahkan untuk mengabdi hanya kepadanya Allah sendiri dan kepada ibu dan bapak berbuat baik. Seandainya di antara kedua atau keduanya dalam urusanmu telah mencapai pada usia yang lansia, maka sekali-kali kata Allah, fala taqul lahum uff. Kau jangan bicara pada ibu dan bapak. Apa yang ucapan wa qul lahum qawlan karima. Kau harus bicara ucapan kalimah yang mulia yang baik itu pada ibu dan bapak. Wahfid lahuma janah zulmin rahmah, dan rendahkanlah derajat di hadapan ibu dan bapak yang penuh kasih sayang. Doakan oleh kita ibu dan bapak. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapan oleh kalian, ya Allah ya Tuhan kami, kasihanilah ibu bapak kami seperti mereka telah mengurusku waktu kecil. Subhanallah. Yuk kita pandang ibu dan bapak kita. Seandainya sudah tiada di dunia, terbayang oleh kita ibu dan bapak kita.
Di hadapan kita terlihat ibu kita, terlihat ayah kita. Begitu hebat perjuangan mereka. Subhanallah. Lebih rinci kepayahan dan kesusahan dalam Al-Ahqaf ayat 15 yang telah saya sampaikan tadi. Allah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Perhatikan ibu, dikala mengandung kita payah sama sekali. Dikala menyusukan kita payah dia juga. Dikala menyapih kita dia payah, subhanallah. Pengorbanan yang begitu hebat seorang ibu kepada anaknya. Subhanallah. Jika dibandingkan dengan ayah, jelas ibu sangat-sangat payah, sangat-sangat banyak pengorbanan ketika mengurus kita. Orang yang paling susah, orang yang paling menderita adalah ibu. Ironi, dikala seorang anak berbuat jahat terhadap ibunya, semena-mena terhadap ibunya, sungguh durhaka kalau dia berbuat jahat kepada ibunya. Perhatikan, ini satu hal yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat ahli ibadah, dia Alqamah. Dikala nasihat, dikala dia akan meninggal dunia, maka kena juga merupakan teguran dari Allah kepada Alqamah. Padahal dia orang baru. Sedikit saja tersinggung hati ibunya, maka bencana kena pada dirinya. Perhatikan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada yang katakan Jurej, dia ahli ibadah juga, tapi dipanggil ketika lagi ibadah, Jurej, dia berkata ibu atau sholat, dia memilih sholat. Pada suatu saat dia juga kena batunya, kena fitnah. Itu Jurej. Walaupun legenda kita baca Malin Kundang, walaupun hanya legenda, tapi edukasi bagi kita. Karena dia menyakiti ibunya, maka bencana kena pada dia. Ini hal yang mudah-mudahan bagi kita, terketuk hati kita untuk selalu berbuat baik pada ibu kita. Karena ingatan keridhaan Allah ada karena ibu dan bapak. Murka Allah pun ada dan murka ibu dan bapak. Nabi bersabda, ridallah bi ridal walidain wa syukrullah bi syukril walidain. Ridha Allah adalah ridha ibu bapak, dan murka Allah adalah murka ibu dan bapak. Nampak di sini. Kunci untuk mendapatkan keridhaan Allah ada usaha kita untuk mendapatkan ridha kedua ibu bapak kita. Hanya bukan Allah, tidak jarang seorang malah lupa bahwa ASI yang masuk pada badannya, ASI ibu yang masuk pada badannya, yang menjadikan dewasa, menjadikan kaya, menjadikan pangkat, lupa, sehingga dia tidak berterima kasih pada ibu dan bapaknya. Pantas durhaka, pantas kena murka Allah jika seperti itu. Hanya bukan Allah, kasih sayang ibu sepanjang zaman, dia tidak ada batasnya sayang pada kita. Ibu kita tidak ada batasnya sayang pada kita. Subhanallah. Air susu yang ada pada ibu, kalau kita bayar, jelas kita tidak akan mampu membayar air susu ibu kita. Sangat mahal, sangat berharga. Tidak bisa kita mengembalikan dan membayar kasih sayang ibu kita pada kita. Subhanallah. Yuk, mumpung kita hidup bahagia jika masih ada ibunya, bisa langsung berkomunikasi dan bertatap muka, bahagia. Tapi ketika tiada,
Kalau kita berbuat salah, subhanallah, hati kita sedih, jiwa kita sedih. Walaupun ada jalan, belum tertutup oleh kita untuk mendoakan pada ibu dan bapak kita, walaupun sudah tiada. Mudah-mudahan kita semua mengingat pada kasih sayang ibu kita, jasa ibu dan bapak kita. Jelas kita semua tidak mampu untuk membalikan kasih sayang ibu dan bapak kita kepada kita sekalian. Mumpung ada waktu kita sekarang, yuk kita doakan ibu dan bapak sehabis sholat. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah Tuhan kami, ampuni aku, ampuni ibu dan bapak, ibu bapakku, karena dia telah mendewasakan aku. Kasihanilah dia ya Allah. Doa kita setelah kita sholat jangan tinggalkan, karena itu merupakan suatu aset bagi kita untuk menyampaikan doa kita kepada ibu dan bapak kita. Insya Allah kita termasuk kategori orang yang soleh. Itu akan sampai pada ibu dan bapak kita walaupun sudah tiada. Sehingga kata Nabi, iza matabnu Adam in ta'amu illa min salasin sadaqatin jariyah aw min tababuha risalatu jadullah. Dikala mati anak Adam, semua putus kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saya mendoakan ibu bapak. Mudah-mudahan kita semua, walaupun kita sudah dewasa, kakek-kakek, tetap kita adalah anak dari ibu bapak kita. Doakan kita dan mudah-mudahan kita jadi anak yang soleh sehingga kita dikubur Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin Allah, setelah kita merenung, membaca ayat, membaca hadis, begitu tersentuh hati kita dengan firman Allah dan sabda Rasul, maka Rasul bersabda, kullu maulidin yulad ala fitrah fa bawahu yuhawidanihi ayunasyari'u bajisani. Kata Nabi, seluruh yang dilahirkan ke muka bumi, artinya anak, keadaan bersih, maka yang berubah mewarnai adalah ibu dan bapaknya. Nampak di sini, ibu dan bapak saya berpengaruh pada kita. Kita pun sama. Jadilah kita orang atau orang tua yang bisa mewarnai pada anak-anak kita, menjadikan anak yang soleh, yang bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi kita sebagai orang tua. Mohon kita juga menjadi anak yang soleh orang tua kita, sehingga kita kelak doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sambil merenung dan bayangkan ada depan kita ibu kita, depan kita ayah kita. Bayangkan perjuangan yang mereka sampaikan sehingga kita bisa seperti ini. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan ayah dan ibu bapak kita pada tempat yang penuh kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Billahi bisabil haq walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.